Presiden Prabowo, apa tanggapan dan saran Anda tentang urusan di pilkada? Tentang pilkada, sudah pilkada kita serahkanlah kepada junior-junior itulah. Jadi nggak masalah ya Pak, siapapun yang bakal terpilih? Siapapun yang dipilih nggak ada masalah, nggak ada kita, silakan. Yang benar nih Pak, nanti Bapak malah ikut cawe-cawe dan intervensi. Nggak ada urusan, silahkan. Nggak ada intervensi. Saya jamin nggak ada itu. Lah itu Pak Mulyono gimana Pak? Dia banyak didekati beberapa calon untuk kepentingan pilkada. Mulyono pasti cawe-cawe lah. Siapa yang mau jamin pilkada ini bersih? Pak Jokowi, saya ketemu berkali-kali, dia tidak pernah nitip. Tolong ini jadi ini nggak ada. Saya jamin tidak ada, saudara-saudara sekalian. Yang benar ya Pak Presiden, Anda bertanggung jawab loh atas kebersihan dan netralitas pilkada dari pengaruh siapapun, termasuk si Mulyono dan Pak Presiden sendiri. Saya harus katakan yang benar-benar dan yang salah-salah, saya bertanggungjawabkan. Pak Jokowi tidak pernah nitip, tidak pernah. Oke deh, saya percaya. Lalu bagaimana dengan Anda Bapak Subianto? Apa tanggapan dan saran Anda di pilkada? Saya mohon dengan sangat, berilah suaramu kepada Jenderal Ahmad Lutfi dan Gus Taj Yassin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BN, ini informasi menggemparkan dari Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa barang siapa di antara pejabat negara atau pejabat struktural sekalipun atau aparat negara, baik TNI, Polri sampai kepada kepala desa atau kades, apabila melakukan tindakan tidak netral atau melakukan tindakan keberpihakan kepada salah satu paslon pada pilkada 2024 ini bisa dipidana. Putusan nomor 136/PUU 22 Romawi tahun 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amar putusan mengadili dalam provisi menolak permohonan provisi pemohon dalam pokok permohonan 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan ketentuan norma pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588 sebagaimana undang-undangnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum ikat sepanjang tidak dimaknai setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI Polri, dan kepala desa atau sebutan lain atau lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak Rp6 juta. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini
dalam berita negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi, yaitu nama-nama hakim dianggap diucapkan pada hari Selasa tanggal 5 bulan November tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 bulan November tahun 2024 selesai diucapkan pukul 12:16 waktu Indonesia Barat oleh 9 hakim konstitusi tersebut di atas dengan dibantu oleh Radian Prima Nugraha sebagai panitera pengganti. Ini tentu kabar yang sangat menggembirakan bagi demokrasi kita. Agar demokrasi kita benar-benar berjalan fair. Agar tidak lagi terjadi hal-hal yang menjijikkan bagi rakyat. Terutama terhadap aparat-aparat yang suka melakukan keberpihakan di lapangan. Yang perlu diketahui sahabat BN, para tim sukses, para relawan, paslon-paslon yang tidak menginginkan terjadinya kecurangan. Karena kecurangan itu bisa merugikan orang lain, bisa merugikan rakyat karena suaranya bisa menjadi sia-sia. Bisa merugikan paslon tertentu karena kecurangan yang dilakukan oleh paslon lain. Karena itu, baik tim sukses, relawan, masyarakat biasa haruslah memantau jangan jeli tindakan-tindakan aparat di lapangan, tindakan-tindakan pejabat negara di lapangan. Kalau dia melakukan keberpihakan, kalau dia tidak netral di dalam pilkada ini. Satu hal mungkin yang menarik adalah tentang pejabat negara yang harus jadi contoh teladan bagi rakyat, bagi aparat di jajaran bawahnya dalam bersikap netral ini. Dan pantas jadinya heboh ketika Presiden Prabowo Subianto baru saja diketahui publik beberapa hari lalu videonya berkampanye untuk salah satu paslon pemilihan gubernur wakil gubernur Jawa Tengah. Heboh masyarakat jadinya. Tidak masyarakat saja yang heboh, juga heboh para pengamat, heboh DPR. Karena Presiden Prabowo adalah seorang pejabat negara. Kalau dia selaku seorang ketua partai, tentu saja ada aturannya dia berkampanye. Misalnya mengambil cuti dan lain sebagainya. Saya minggu lalu mendengar pidato Presiden Prabowo, hati saya tergetar, Pak. Ketika beliau mengatakan tidak ada titip-titip dalam pilkada. Silakan semua yang junior-junior, saya terharu, Pak. Karena sebelumnya banyak sekali peristiwa-peristiwa yang membuat kita meragukan di beberapa tempat provinsi, ya, yang intervensi berbagai instrumen kekuatan negara itu sangat nyata, telanjang, dan masif. Tapi kebahagiaan saya dengan pidato presiden itu luntur hanya dalam waktu 3 hari. Ketika kemudian Presiden Republik Indonesia yang sangat kita hormati, Pak Prabowo Subianto, ternyata kemudian menjadi endorser, promotor untuk satu pasangan calon gubernur di Jawa Tengah. Istana mengatakan tidak ada larangan presiden kampanye. Oh iya, betul. Tapi undang-undang kita mensyaratkan kalau mau kampanye harus cuti. Jadi juru bicara istana ini nggak ngerti undang-undang. Sahabat BN, tentu kita melihat nanti realisasi dari putusan Mahkamah Konstitusi ini. Semoga saja putusan MK ini bisa membuat
pilkada serentak kita kali ini berjalan fair. Dan demokrasi kita bisa tumbuh dan berkembang. Dan indeks demokrasi kita tidak hanya stagnan terus-menerus di angka 34 seperti sekarang ini. Demikian sahabat BNU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.